Itu kalimat pertama. Tosin. Kebenaran adalah bentuk cahaya yang memancar dari yang gaib. Ia terlihat dan memancar kembali kepada yang gaib. Dan kebenaran itu melampaui segala cahaya dan menjadi cahaya di atas cahaya. Dan benderangnya memancar ke seluruh purnama. Titiknya yang paling terang menjulang ke angkasa yang diselimuti oleh rahasia. Ini kalau cuma kamu baca, insya Allah kamu tidak paham. Hampir semua sufi Persia menganalogikan kebenaran dengan cahaya, dan puncaknya kebenaran adalah cahaya maha cahaya. Kalau dianalogikan ya, cahaya itu bukan kok kayak cahaya beneran, tapi ini semacam analogi. Sama kayak kamu melihat sesuatu, matamu siap, sesuatunya juga siap. Tapi kalau cahayanya nggak ada, nggak akan terlihat. Mikrofon ini siap, mata kita juga siap untuk lihat mikrofon. Tapi begitu listriknya mati, mikrofon ini nggak akan kelihatan. Jadi kebenaran itu ketika ada cahaya, dialah yang mengantarkanmu pada pemahaman tentang mikrofon ini. Akalmu juga begitu, otakmu siap, yang mau dipikir siap. Tapi kalau nggak dapat pancaran cahaya dari Allah, kalian nggak akan bisa nangkep pengetahuan. Para ilmuwan secanggih apapun nggak akan bisa moto gimana kerja otak menangkap pengetahuan. Itu sama kayak mata yang atas fasilitas cahaya bisa melihat sesuatu. Otakmu itu ada sambungan transmisinya dengan Allah. Bentuk transmisinya itu cahaya. Makanya para ulama zaman dulu menyebut al-ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya. Pengetahuan apapun yang kamu pahami berarti ada cahaya yang terpancar di situ. Dari situ kamu bisa paham. Jangan gaya merasa kamu pintar bisa paham sendiri. Kalau Allah tidak ngasih nurnya, sama kayak takmir nggak menyalakan lampunya, kamu tidak akan paham. Kamu nggak akan bisa lihat mikrofon ini. Itu analogi cahaya. Maka semakin kamu dekat sama Allah, semakin kamu makrifat. Kenapa? Cahayanya semakin terang. Kenapa? Allah lah sumber cahaya itu. Allah lah sumber semua pengetahuan. Semakin dekat sama sinyalnya, HP-mu kan semakin jelas, semakin banyak sinyalnya. Semakin kamu dekat sama lampunya kan semakin terang. Semakin jauh, semakin gelap. Kebenaran adalah cahaya. Kebalikannya berarti apa? Yang gelap, yang jelek, yang jahat, itu berarti ketika cahaya nggak menjangkau ke situ. Nah, itu ajaran rumit tentang cahaya yang banyak diajarkan oleh para sufi. Nah, kalau masih belum paham, nanti kamu ulang lagi ya rekamannya. Diulang lagi mesti kamu paham 2-3 kali. Bagaimana cahaya adalah perantara kebenaran. Dan nanti ada Nur Muhammad. Nanti kita lihat posisinya Nur Muhammad di antara cahaya. Nur Muhammad itu, ini kalau bahasa lainnya namanya Muhammad yang spiritual. Makhluk pertama yang melimpah dari Allah. Sumber segala pengetahuan, sumber segala makrifat, sumbernya cahaya yang melimpah. Dalam diri setiap makhluk ada kandungan nurnya masing-masing. Semakin dia jauh dari pusatnya cahaya, ya semakin redup sinarnya. Cahaya ini diwarisi para nabi, dibawa para wali, para ulama. Dalam dirimu juga ada, cuma intensitasnya mungkin tidak besar. Ya besarkan sendiri. Dengan cara apa? Mendekati cahaya. Bahkan kalau kamu bisa bersatu dengan Nur Muhammad, disitulah kamu mengalami hulul. Karena tidak mungkin kamu mencapai Nur Muhammad kalau masih terkungkung oleh nasut, sifat kemanusiaan. Cahaya yang tadi Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi dalam dirimu, wujudnya apa? Nur Muhammad. Yang inilah nanti ketika dia hidup, dia kompatibel sama Allah sehingga Allah bisa masuk. Para nabi nurnya pasti besar, diwaris-wariskan terus dari para nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah,
Nur Muhammad ini sifatnya sangat spiritual. Oleh karena itu, katanya Ibnu Arabi, manifestasi dari Nur Muhammad sebenarnya yang lebih sempurna ada pada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu cara hidupnya kan sufi 100%. Mulai gaya hidup, ajaran, sampai macam-macam pernik-pernik hidupnya itu kan sufi. Kok bukan Nabi Muhammad? Nggak. Katanya Hajj, Nabi Muhammad itu paling bagus karena dia bisa kombinasi dan bolak-balik antara sisi kemanusiaan, sisi ketuhanan demi umatnya. Jadi semua digarap oleh Nabi Muhammad karena dia menyempurnakan semuanya. Ngopeni umatnya kadang-kadang harus ngurusi politik, jadi dimaksimalkan semuanya. Tapi khusus untuk yang manifestasi Nur Muhammad yang 100%, katanya Hallaj itu Nabi Isa. Ya enggak enaknya yang ini ya dunianya dunia batin semua. Tapi kalau Isa ini batinnya saja, maka idolanya Al-Hallaj itu Nabi Isa untuk urusan Nur Muhammad. Nah ini termasuk yang kamu ulang di rekaman. Jadi Nabi Isa itu rela mengorbankan diri demi cinta, hidup dalam nilai-nilai kesufian total. Kalau hidupmu ingin mencapai hulul tadi, mencapai puncak pengalaman ketuhanan, jangkaulah Nur Muhammad. Ilmu itu cahaya, hidupmu itu dituntun oleh cahaya. Cahaya itu nanti puncaknya ya Nur Muhammad. Kayak gini loh, kalau kamu ikuti kebenaran, kamu akan selangkah lebih dekat dengan Nur Muhammad. Dekat dengan Nur Muhammad berarti semakin dekat sama Allah karena dia limpahan pertama dari Allah. Ilmumu tambah lagi, kamu semakin dekat lagi. Ilmumu tambah lagi, semakin dekat lagi. Di puncak keilmuan, itu yang namanya ma'rifat, kamu akan bersatu dengan Nur Muhammad. Itulah nanti Allah akan hulul, akan halah, akan menempat dalam dirimu. Nah itu maunya Al-Hallaj. Untuk jadi orang baik, syaratnya ilmunya harus tambah, cahayamu akan semakin banyak. Makanya Allah bilang derajatmu akan semakin tinggi karena nurmu semakin banyak. Tidak usah milih-milih, kalau ilmu perbanyak aja. Dan nyari ilmu yang bikin kamu semakin dekat sama Allah. Jangan nyari ilmu yang bikin kamu menjauh dari Allah. Sekarang kan banyak pengetahuan yang sebenarnya itu tidak penting, kamu tidak harus tahu, tapi kamu maksain tahu sehingga bikin kamu jauh sama Allah. Teknik memikat lawan jenis, terus cara, kan kayak gitu banyak itu. Kalau memang kamu merasa tidak penting, tidak bikin aku tambah dekat sama Allah, mending sudahlah, nggak usah capek-capek baca yang lain. Begitu ada sesuatu yang tidak bikin kamu dekat, berarti kan lawannya bikin kamu semakin jauh. Semakin kamu jauh, semakin kamu gelap. Karena semakin menjauh dari cahaya. Semakin kamu gelap, semakin kamu nggak ngerti di depanmu ini mikrofon atau laptop. Yang salah kamu anggap benar, bisa benar kamu anggap salah. Dan nanti arahnya ke takholak bi ahlakillah, arahnya ke moral. Jadi itu teori Nur Muhammad.